Hai para penikmat film dimanapun kalian berada, apa kabar hari ini? Selamat datang lagi di channel yang akan ngedongengin kalian film-film menarik yang tentu saja akan menghibur kalian semua cerita teratas. Jadi pada kesempatan kali ini Mimin akan menceritakan film mitologi berjudul Wrath of the Titans yang merupakan lanjutan dari film Clash of the Titans. Nah, bagi kalian yang mau nonton film pertamanya, linknya sudah Mimin letakkan di kolom deskripsi. So, film keluaran tahun 2012 ini mengisahkan tentang perpecahan yang terjadi antara para dewa di Athena yang diakibatkan oleh pengkhianatan yang dilakukan oleh dewa-dewa yang menginginkan keabadian. Selain itu, film ini juga menceritakan tentang upaya Perseus dalam menghentikan amukan dari Titan Kronos yang dikirim ke neraka Tartarus oleh Zeus, Poseidon, dan Hades. Tanpa panjang lebar lagi, yuk langsung perbaikan posisi badan dan selamat menonton. Cerita dimulai satu dekade setelah Perseus membunuh Kraken di film sebelumnya. Setelah kematian istrinya Aio, Perseus bertekad untuk hidup layaknya manusia biasa dan membesarkan anak sematawayang mereka yang masih berusia 10 tahun bernama Helios. Suatu malam Perseus didatangi oleh Zeus ayahnya yang meminta Perseus untuk membantunya. Ini semua disebabkan karena dinding penjara Tartarus yang semakin melemah karena melemahnya kekuatan para dewa sebagai akibat dari ulah manusia yang tak mau lagi berdoa kepada para dewa. Dengan melemahnya dinding Tartarus ini mengakibatkan terlepasnya iblis ke dunia. Namun yang paling dikhawatirkan oleh Zeus adalah lepasnya Titan Kronos yang merupakan ayah dari Zeus, di mana Titan Kronos dikirim ke penjara Tartarus oleh ketiga anaknya yaitu Zeus, Poseidon, dan Hades. Setelah mendengar penjelasan sang ayah, Perseus memilih untuk menolak tawaran Zeus karena ia tidak ingin meninggalkan Helios. Karena Perseus menolak tawarannya, Zeus segera menemui Poseidon dan putra Zeus bernama Ares untuk bertemu dengan Hades di neraka Tartarus dengan tujuan menawarkan bantuan kepada Hades agar memperkuat kembali dinding Tartarus. Namun karena dendamnya kepada Zeus karena telah mencapakannya, Hades menyerang Zeus dan Poseidon. Tak hanya itu, sang anak Ares ternyata mengkhianati mereka dan berhasil melumpuhkan Zeus sekaligus merebut senjata petir milik Zeus. Dengan dilumpuhkannya Zeus dan Poseidon, Hades melepaskan Chimera ke dunia dan berhasil membunuh serta membakar penduduk di sana. Beruntungnya, pada saat ini Perseus berhasil membunuh Chimera itu sebelum ia berhasil membakar anaknya Helios. Setelah kejadian itu, Perseus membawa Helios ke kuil para dewa, tempat yang dulunya digunakan oleh manusia untuk memanjatkan doa kepada para dewa. Namun tiba-tiba mereka didatangi oleh Poseidon yang terluka parah, di mana Poseidon ingin memberitahukan Perseus bahwa Ares telah mengkhianati mereka dan bergabung dengan Hades dan Kronos untuk menangkap Zeus. Dan untuk mencegah kehancuran yang terjadi, Poseidon meminta Perseus untuk membebaskan Zeus. Namun karena Perseus hanyalah seorang demigod atau setengah dewa, maka Poseidon menyarankan mencari anaknya yang bernama Agenor untuk mengantarkan Perseus ke yang terbuang, atau sebutan lain dari dewa Hephaestus. Sebelum Poseidon tewas, ia menitipkan trisulanya kepada Perseus agar memberikannya kepada Agenor pada saat ia sudah layak untuk mendapatkannya. Sementara itu di neraka Tartarus, Zeus yang disandra harus menerima kenyataan bahwa Hades dan Ares menerima permintaan Kronos untuk membantu membebaskannya dari Tartarus. Sebagai imbalan, Kronos akan memberikan keabadian bagi setiap dewa yang membantunya. Dan hanya kekuatan yang dimiliki Zeuslah yang mampu membebaskan Titan Kronos dari Tartarus. Singkat cerita, akhirnya Perseus menemui Ratu Andromeda untuk bertemu Agenor yang menjadi tahanan atas kasus penipuan dan pencurian. Pada awalnya, Agenor tak ingin membantu Perseus. Namun setelah Perseus mengabarkan bahwa Poseidon telah tewas dan kehancuran yang mungkin saja akan terjadi akibat munculnya Titan Kronos, akhirnya Agenor bersedia mengantarkan Perseus dan Andromeda ke Pulau Kail untuk bertemu Hephaestus sesuai yang diperintahkan oleh Poseidon. Selama di perjalanan, Andromeda bertanya kepada Perseus apa alasan mereka pergi menemui Hephaestus. Perseus pun mengatakan bahwa ia ingin meminta bantuan kepada Hephaestus, orang yang membuat ketiga senjata milik Dewa Olympus yaitu petir milik Zeus, trisula Poseidon, dan garpu Hades. Dan ketiga senjata ini dapat digabung menjadi tombak trium, senjata yang digunakan oleh para dewa untuk mengalahkan Titan Kronos.
Sesampainya di Pulau Kail, Agenor terkena jebakan yang dibuat oleh para orc. Para orc inilah yang membantu Hephaestus membuat senjata-senjata bagi para dewa. Dan tak lama kemudian, mereka semua diserang oleh para orc yang menjaga pulau itu. Setelah pertarungan panjang, akhirnya muncul pemimpin orc yang menghentikan pertarungan itu lantaran ia melihat Perseus memegang Trisula milik Poseidon. Dan para orc inilah yang membawa Perseus dan rombongannya bertemu dengan Hephaestus pada saat Kronos mulai menghisap kekuatan Zeus. Hephaestus yang telah diambil kekuatan dewanya oleh Zeus pada awalnya menolak untuk membantu Perseus dan yang lainnya. Namun setelah dibujuk oleh Andromeda, akhirnya ia bersedia membantu mereka membebaskan Zeus. Sebagai orang yang merancang neraka Tartarus, Hephaestus menunjukkan satu-satunya jalan agar manusia bisa masuk ke dalam neraka tersebut, di mana jalan ini merupakan sebuah labirin yang dibuat oleh Hephaestus agar ia bisa kabur ketika selesai membuat neraka Tartarus, mengingat penjaga neraka itu tidak bisa dilewati dengan mudah. Singkat cerita, mereka dibawa oleh Hephaestus ke depan pintu labirin yang dimaksud. Akan tetapi, pasukan ini dihampiri oleh Dewa Ares karena sang dewa mendengar doa yang dipanjatkan oleh salah satu prajurit Andromeda. Mereka pun dihajar habis-habisan oleh Ares yang dipenuhi oleh dendamnya kepada Perseus. Melihat hal itu, Hephaestus segera membuka pintu labirin agar Perseus, Andromeda, dan Agenor bisa kabur dari amukan Dewa Ares. Setelah berhasil membuka pintu labirin itu, Hephaestus segera mengorbankan nyawanya untuk mengalihkan perhatian Ares agar Perseus, Andromeda, dan Agenor berhasil kabur memasuki labirin. Setibanya di dalam labirin, mereka dipandu oleh Agenor yang memiliki julukan navigator. Namun karena labirin yang sangat membingungkan, akhirnya mereka semua terjebak di sebuah labirin yang bergerak dan nyaris saja mereka semua menjadi manusia geprek. Tak hanya itu, Perseus juga didatangi oleh monster penjaga labirin yang ingin menipu Perseus dengan menjelma menjadi Helios anaknya. Beruntung Perseus tak tertipu dan berhasil mengalahkan makhluk itu. Dan labirin yang bergerak ini pun mengantarkan mereka semua ke pintu gerbang neraka Tartarus. Sementara itu, Zeus yang telah kehilangan kekuatannya meminta maaf atas apa yang telah ia lakukan kepada Hades. Dan Zeus juga mengatakan bahwa ia telah memaafkan apa yang telah Hades lakukan kepadanya. Namun tak lama kemudian, Ares tiba-tiba muncul untuk mencegah Zeus mempengaruhi Hades. Ketika Hades dan Ares sedang bertarung, Kronos yang telah memperoleh kekuatannya mulai bangkit. Dan di saat yang bersamaan, Perseus berhasil menemukan Zeus dan berusaha untuk melepaskannya. Setelah menyelamatkan Zeus, mereka segera kabur dari sana pada saat Hades yang menyadari kesalahannya berusaha untuk menahan Ares. Sayangnya sebelum kabur, Ares berhasil melukai Zeus menggunakan garpu Hades yang dilemparkannya tepat mengenai punggung Zeus. Dan dengan menggabungkan Trisula dan garpu milik Hades, Zeus berhasil membuka portal untuk kabur dari Tartarus. Sekembalinya dari Tartarus, Zeus yang sekarat mengatakan bahwa ia tidak memiliki kekuatan untuk mengalahkan Kronos, dan hanya tongkat Triumlah yang bisa membunuh Kronos. Maka dari itu mereka semua harus mendapatkan senjata petir Zeus yang dipegang oleh Ares agar bisa mendapatkan tongkat Trium. Perseus pun berinisiatif untuk menantang Ares untuk bertarung di kuil para dewa agar bisa mendapatkan petir milik Zeus. Sementara Andromeda dan Agenor mempersiapkan pasukan untuk memperlambat Kronos membuat kekacauan. Tak lama kemudian, akhirnya Kronos pun melepaskan pasukan untuk menyerang pasukan Andromeda dan Agenor.
Sementara itu, Perseus yang pergi dengan Pegasus untuk menemui Ares di kuil para dewa menemukan Ares sedang bersama Helios, yang mana tujuan Ares membawa Helios adalah agar Helios dapat merasakan bagaimana rasanya kehilangan seorang ayah yang diambil oleh orang lain, sama halnya seperti Zeus yang diambil Perseus dari dirinya. Alhasil Perseus dihajar habis-habisan di hadapan Helios, mengingat Ares adalah dewa perang dan Perseus hanyalah seorang demigod. Di tempat lain, Hades yang telah memaafkan Zeus pergi menemui kakaknya itu dan memberikan kekuatan kepadanya. Setelah memulihkan Zeus, mereka pun segera membantu Andromeda dan yang lainnya menghentikan Kronos untuk menghancurkan dunia. Ketika para pasukan tengah sibuk menahan monster yang dibawa oleh Kronos, Perseus berhasil membunuh Ares menggunakan petir milik Zeus yang direbut dari tangan Ares. Setelah kekuatannya pulih, Kronos pun muncul untuk membalaskan dendamnya atas pengkhianatan yang dilakukan oleh Zeus, Poseidon, dan Hades. Ketika Zeus dan Hades berusaha untuk menahan amukan Kronos, tiba-tiba Perseus yang berhasil memperoleh tombak Triumph tiba di sana. Namun naas, ketika Kronos menyerang Zeus dan Hades, Zeus yang masih lemah mencoba menahan serangan Kronos untuk melindungi Hades. Akan tetapi Zeus tak mampu untuk menahan serangan-serangan yang dilepaskan oleh Kronos yang mengakibatkan Zeus terluka parah. Dan kesempatan inilah yang digunakan Perseus untuk masuk ke dalam tubuh Kronos untuk menyerangnya dari dalam menggunakan tombak Triumph. Dengan tewasnya Kronos, para kesatria merayakan kemenangan mereka dengan meneriakkan nama Perseus atas keberhasilannya membunuh Kronos. Setelah berhasil membunuh Titan Kronos, Perseus segera pergi menemui Zeus ayahnya yang sedang sekarat dan meminta Hades untuk menyelamatkannya. Namun Hades tak bisa berbuat apa-apa karena ia telah mengeluarkan seluruh kekuatannya untuk memberikan kesempatan terakhir untuk Zeus. Sebelum tewas, Zeus mengucapkan terima kasih kepada Perseus dan berpesan agar Perseus menggunakan kekuatannya dengan bijak. Di akhir film kita diperlihatkan Perseus menyerahkan pedang pemberian ayahnya kepada anaknya Helios yang merupakan cucu dari Zeus, dan film pun selesai. Demikianlah rekap cerita kita kali ini. Terima kasih untuk kalian yang masih stay menonton hingga akhir video. Terima kasih juga untuk kalian yang masih setia mensupport channel ini dengan klik tombol like, subscribe, dan nge-share video ini sehingga channel ini bisa terus berkembang di dunia YouTube dan memberikan informasi dan rekomendasi film-film menarik untuk kalian semua. Kalau ada kritik, saran, ataupun request, kalian bisa tulis di kolom komentar. Mimin akan dengan senang hati membaca dan merespon komen dari kalian. Akhir kata, Mimin pamit dan jangan lupa pelihara senyum di wajah kalian. See ya!